Tanya Apapun Tentang adalah sebuah program social learning experience yang mempertemukan mentor, founders, dan talenta muda dalam satu ekosistem belajar. Di dalamnya ada origin story, hot question session, dan confession. So, sit back and enjoy the show. Aduh, gue bingung banget. Apa ya solusinya? Kenapa ya? Gua bisa nggak ya? Nah, kita tanya ke Tanya Apapun Tentang. Presented by Pace On. Ya, mungkin salam kenal dulu. Nama saya Rido, sekarang sebagai orang di Head of Marketing Idea Fest. Dan di sini kita ya sebenarnya sharing aja, santai aja. Kebetulan juga baru di brief tadi sebelum acara mulai. Sebenarnya gimana buat sisi marketing dan bisa orang tuh mau beli. Jadi background story sedikit, saya kalau di kampus itu juga di jurusan komunikasi, kebetulan lulus Vkom 4, bagiannya juga marketing communication. Jadi banyak belajarnya fundamental awalnya pasti dari kampus, dan masuk ke dunia kerja awalnya di entertainment, di film, terus 3,5 tahun di Kumparan, dan sekarang 4 tahun lebih, udah mau 5 tahun di Idea Fest, mau jalan ke 6, dan ini juga jadi salah satu yang banyak channel buat belajar. Dan di dunia marketing sendiri sebenarnya banyak hal juga yang dikerjain di luar tadi ya di Idea Fest. Juga punya marketing consultant agency, plus juga punya bisnis juga di perfume dan juga di F&B. Jadi secara marketing memang beda industri itu suka beda gameplay. Tadi ditanya sempat sama Mas Rifki dari Pace On, apa sih Mas sebenarnya ngebedain dan bagaimana selama 10 tahun berjalan itu marketingnya apa yang berubah gitu. Nah tadi akhirnya kita coba kulik, intinya sebenarnya marketing sama aja dari dulu, tetap ya pilarnya kan kita tahu kalau zaman-zaman kampus dulu ya namanya STPD, 4P, itu adalah basic fundamental yang memang ada di marketing. Jadi yang ngomongin segmenting, targeting, positioning, differentiation, yang beda paling dulu sama sekarang tuh channelnya. Nah 10 tahun berada di dunia entertainment, musik dan film, terus juga di event. Baru setahun terakhir akhirnya masuk ke F&B, itu malah yang akhirnya membuka mata. Karena dari dulu mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang marketing juga ya basicnya. Jadi gimana kita bikin strategi, channelnya apa, terus bentukannya kayak gimana, kontennya, langsung orang mikirannya output. Tapi yang suka kita lupa itu adalah bagaimana sebenarnya produk itu juga bisa bicara sebagai part of marketing. Dan di F&B mungkin beda agak sedikit gameplaynya, karena waktu itu ya gue baru setahun. Kalau teman-teman ada yang di Bintaro mungkin pernah mampir juga di Yakudo Ramen di sektor 9, namanya Yakudo Ramen tadi. Dan di situ kita sempat tiba-tiba mengalami lonjakan lah gitu. Padahal budget marketingnya kecil banget, jauh lah dibanding Idea Fest, dibanding bisnis yang lain, dibanding klien yang gue handle di agency juga. Itu sangat kecil, tapi ternyata yang berbicara waktu itu ada orang nge-review di threads, terus akhirnya naik lah, orang mau beli. Balik lagi, baru gue inget lagi secara trashback, sebenarnya marketing itu pasti it's all about product. Teman-teman mesti tahu kayak sisi produknya mana yang mau diincar. Tadi F&B apalagi ya, F&B pasti permainnya akan sangat lebih gampang, karena mainnya audiensnya yang datang di siang, sore sama malam tuh beda. Kalau di siang ya mostly tadi ada ibu-ibu, karena di situ banyak sekolah, banyak tempat padel, orang datang untuk makan di sana. Sore isinya adalah orang warga Bintaro sekitar yang kerja di sana. Jadi bukan warga Jakarta yang kerja, warga Bintaro yang kerja di Jakarta. Malam baru beda. Nah itu aja satu produk bisa 3 audiens yang berbeda. Di situ baru belajar kayak oh ternyata sebenarnya balik lagi mau apapun strategi marketingnya, mau apapun channelnya, mau berapapun budgetnya, semuanya balik lagi tergantung produk. Marketing memang bisa mendatangkan traffic, tapi yang bikin orang stay, bikin orang suka, itu pasti balik lagi ke produknya. Dan disitulah, oh dengan budget kecil ternyata asal produknya pun enak, bisa impactnya bisa besar. Jadi as a marketer, barulah akhirnya coba ingat lagi, sebenarnya semuanya pasti tergantung dengan fundamental tadi, audiensnya siapa, targetnya siapa, secara diferensiasinya kayak gimana, tempatnya di mana, tadi beda, tadi ya Bintaro sektor 9 sama sektor 1 aja mungkin gameplaynya akan beda lagi ketika buka ramen. Waktu itu kita coba tanya kenapa sih yang bikin kalian datang, oh ternyata di sekitaran situ gak ada ramen yang di luar mall, jadi orang tuh mager gitu. untuk masuk ke tempat ramen tapi harus masuk mall dulu. Akhirnya muncul satu, oh ini
ternyata itu jadi differentiation yang memang gak disangka-sangka. Disitulah akhirnya belajar, kalau kita tahu produk kita kayak gimana, kalau di F&B mungkin ada part of service-nya juga, bagaimana cara ngelayanin segala macamnya. Tapi kalau di marketing secara keseluruhan, balik lagi, ya tadi misalnya kita ngomongin tentang IQOS gitu ya. Gue juga dulu penggunanya IQOS gitu, dan sampai sekarang di situ tahu, audiensnya pasti emang kayak, Jaksel kah, harganya berapa harganya dibanding produk sejenis gitu. Dan akhirnya di situ barulah cari tahu kira-kira komunitas mana yang sesuai. Sama kayak di marketing dan juga di event dan juga di film. Karena yang agak membedakan tadi F&B, retail misalnya, sama event dan film itu tuh biasa tayangnya kan one time. Misalnya untuk datang ke Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September, teman-teman tuh harus udah nge-book tanggalnya dari awal, karena kalau nggak bisa datang di hari itu, besoknya udah nggak bisa lagi kan. Nah beda sama F&B yang hari ini bisa datang, hari ini nggak bisa datang, besok masih bisa datang. Nah di event gameplaynya beda karena kita harus nge-book tanggal itu orang. Jadi secara promo harus jauh banget sebelum orang memutuskan, misalnya tuh lagi ada long weekend, orang mau liburan, orang udah tahu bakalan ada event ini. Makanya kalau teman-teman lihat di event, di film yang secara tanggalnya sangat terbatas, orang tuh pasti akan promonya jauh lebih lama. Kalau F&B mungkin baru mau launching di hari ini, paling promonya baru 3 hari yang lalu. Karena ya udah toh gak bisa datang hari ini, besok, lusa itu masih bisa datang lagi. Jadi itu sih mungkin terakhir sebelum nanti ngobrol-ngobrol aja, yang gue pelajarin juga di IDFS, karena alhamdulillah dapat privilege buat ngobrol sama marketer lain. Waktu itu juga sempat dapat cerita lah, misalnya dari Mbak Selina dari Leka sama Veska gitu. Dia di Leka bilang bahwasannya harganya mahal, produknya 500.000 tuh malah laku, tapi pas dia jualan sikat gigi yang harganya 20.000 malah dia struggling. Jadi balik lagi bukan masalah produknya, bukan masalah harganya mahal atau enggak, tapi bagaimana strategi marketing itu sesuai dengan produk yang memang teman-teman mau jual. Karena tadi beda industri, beda produk, beda audience, itu gameplaynya sangat berbeda. Mungkin itu aja dulu buat sesi yang di awal, nanti kita banyakkan ngobrol-ngobrol aja. Nanti teman-teman kalau ada yang mau cerita, boleh kita juga saling belajar di sini. Thank you semuanya. Salam kenal Mas Rido. Salam kenal Mas Madi. Bukan imam ya Mas? Oh Imam Madi Budara ya, izin. Aku mau nanya, dari sekian banyak campaign yang Mas Rido buat, tentu kan orang yang dituju itu pasti manusia gitu, orang gitu. Nah bagaimana cara Mas Rido mengenal lebih dalam orang ini? Karena ditekan dengan berbagai macam tuntutan pekerjaan, kan kita bekerja sebagai marketing dan ini bukan brand kita gitu, kita harus involve dengan brand ini. Lalu kita berkamuflase, berakting menjadi orang yang dalam tanda kutip paling paham dengan audiens kita, padahal ternyata ada gap di situ. Nah bagaimana Mas Rido menjembatani itu, lalu memperpendek itu sehingga bisa mengenal lebih dalam audiensnya, karena ketika audiens sudah dikenal secara teori, kita lebih mudah untuk menginfluence dia untuk bergerak melakukan sesuatu. Mungkin itu. Siap, thank you Mas Madi. Kalau boleh tahu Mas Madi kerjanya di bidang apa Mas? Aku meta ads spesialis di AdTech. Ya. Oke, berarti udah lebih ke digital dan growth lah ya. Iya. Ya, oke, thank you Mas Madi. Ya, tadi ya untuk mengenal audiens, biasa balik lagi tadi pasti akan tergantung produk. Tadi baru ingat juga satu, ada yang Mbaknya dari healthcare ya tadi Mbak. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini bisnisnya ada yang B2C, ada yang kerjanya B2B gitu kan. Nah, B2C sama B2B pun juga punya sesuatu yang berbeda ketika pendekatan tadi ya. Balik lagi manusia. Kalau B2B biasa kita udah tahu targeting, kayak gue mau jual alat kesehatan, pasti gak jauh-jauh dari rumah sakit, klinik gitu. Kita akhirnya tahu tipikal orangnya gimana, entah itu dia lulusan dari fakultas kesehatan, kedokteran, jadi udah kebayang sebenarnya tipikal interestnya seperti apa. Itu yang pertama kalau ngomongin tadi, balik lagi B2B atau B2C-nya. Nah tadi kalau ngomongin tentang audience, selalu kalau dari yang gue lakukan juga di beberapa, baik itu di pengalaman kerja maupun di marketing agency-nya sendiri, yang pertama kali dilihat tuh bisa dua macam. Ya sebenarnya kalau cari audiens kan pasti antara kualitatif atau kuantitatif. Nah itu tergantung, ketika skupnya kecil, gue lebih suka mainnya yang di kualitatif. Kayak contoh di Idea Fest itu kan acaranya di Jakarta ya. Jadi sebenarnya skalanya bisa lebih kecil. Terus untungnya sih sebenarnya kalau Idea Fest sudah bertahun-tahun, jadi udah ada data raw yang kita tahu, tapi ada juga data audiens yang baru masuk.
oh ternyata yang baru masuk itu mostly waktu itu kalau nggak salah ada penelitian mereka tuh bekerja 60% di Jaksel. Nah udah ngerucut lagi tuh mas, jadi kayak oh oke, akhirnya kita bikin FGD lah waktu itu untuk tahu mereka nongkrongnya di mana, kenapa mereka mau beli tiket, bukan yang gue kasih invitation ya gitu, mereka rela spending. Ternyata mostly dari mereka itu pekerja kantoran dan pengen punya bisnis ataupun side hustle. Oh ternyata ini adalah audiens yang gue paling cocok di IDFS. Makanya mungkin ketika gue tap in ya banyaknya kayak ke Minutes of Manager atau tipikal komunitas yang lebih banyak buat belajar untuk jadi first time, entah itu dia mau naik kelas, mau naik jabatan, atau dia mau buka bisnis, atau dia nyari side hustle. Itu langsung kebayang. Nah beda dengan misalnya gue juga pernah handle buat FMCG gitu mas. FMCG kan berarti otomatis dia akan lebih banyak itu di seluruh Indonesia misalnya, let's say gitu ya, secara distribusi. Nah karena kalau kita nyamperin satu-satu pasti akan takes time, jadi lebih banyak akan ke survei gitu, jadi mainnya ke kuantitatif. Ya pasti bisa digabungin juga sebenarnya, cuman kalau secara market fitnya gede, akhirnya cari audiensnya itu dengan cara survei. Di situ ya bisa pakai profesional, bisa dibantu sama lembaga-lembaga yang memang udah mengerti ya secara nge-survey dan juga memberikan kuesioner secara online dan juga tersebar, terarah. Tapi bisa juga dilakuin dari database yang dipunya. Makanya cara yang paling utamanya biasa dua itu sih, tergantung teman-teman target audience dan produknya seperti apa. Enaknya kalau di digital kan pasti sebenarnya bisa testing kan ya mas. Bisa budget kecil dulu, tipis, konten yang sama, lempar ke 5 audience dengan budgetnya 50.000, 100.000. Ntar mana yang paling banyak klik itu yang dilanjutin dari sisi testingnya. Gitu sih Mas Madi. Semoga menjawab Mas. Thank you. Halo Mas Rido. Wah langsung nih, berat nih. Oke Mas Rido, perkenalkan saya Rifki dari Pace On. Saya selaku business owner ini sebenarnya saya tadi kan sempat belajar juga dari Mas Rido, sempat mention ya. Kalau setiap industri itu kan sebenarnya punya levelnya masing-masing gitu, punya ritmenya masing-masing gitu. Nah tapi kira-kira tuh kalau ada satu pola yang sama gitu ya, ada satu pola yang mirip antara satu industri dengan industri lainnya gitu untuk di marketing, itu kira-kira apa ya Mas ya? Dan gimana sih cara kita menemukan pola tersebut juga gitu untuk di tempat kita masing-masing? Seperti itu Mas, thank you. Ya, thank you. Kalau ngomongin pola sebenarnya balik tadi ya sih fundamental ya. Kalau dulu yang kuliahnya marketing kan pasti tahu namanya STPD sama 4P gitu. Itu paling dasar karena balik lagi yang tadi dibilang juga siapa target audiensnya, terus dari situ apa yang ngebedain produk kita sama produk lain, secara lokasi juga mungkin gue kasih beberapa study case juga tadi karena sekarang lagi banyaknya di F&B, kayak ternyata dibanding dari 4 tempat tadi ada kan place, product, promotion, sama people ya gitu. Nah people kan beda-beda nih karena F&B main siang, sore, malam tuh beda orangnya. Ternyata kalau di F&B yang paling penting adalah place. Tempatnya di mana? Jadi jarak 5 kilo dari tempat F&B kita itu yang sangat menentukan apakah banyak sekolah, banyak lapangan padel, apakah perumahan, ataukah perkantoran. Itu yang menjadi penting karena ya misalnya kita mau seenak apapun makanannya ya, kalau mau kita pun GoFood paling gak mau yang lebih dari 5 kilo biasanya tipikal begitu, kayak udah mahalan nih, udah lebih mahal ongkirnya daripada produknya. Jadi pasti yang selalu kalau bisa disamaratain tetap tadi STPD sama 4P-nya. Tapi kalau misalnya mana yang mau ditonjolin itu balik lagi tergantung dengan produknya apa. Sebagai contoh, gue juga ada main di perfume juga, retail gitu. Nah itu kan sebenarnya mungkin secara wangi-wangian tuh mirip ya antara perfume satu sama yang lain. Nah itu efek marketingnya secara effort akan lebih tinggi dibanding gue tadi F&B yang maininnya ke product base gitu. Di situ makanya mungkin orang-orang yang menang di pertarungan yang si perfume tadi orang yang bisa jago storytelling, yang marketing budgetnya mungkin lebih tinggi gitu, yang bisa testing lebih banyak secara audience. Jadi secara pola itu. Tapi apakah polanya bisa ditiru antar satu brand dan yang lain? Enggak juga. Karena gue pertama kali as a marketing itu di film. Film tuh lebih parah lagi sebenarnya. Karena kadang produknya bagus ya, filmnya bagus, menang festival film internasional, lokal, pemerannya terkenal, sutradaranya terkenal, tapi nggak menjamin filmnya juga laris gitu. Ini kalau ngomongin laris ya, kalau bagus udah masing-masing lah gitu. Tapi kalau laris, sampai sekarang gue tanya Mbak Bubu dan Mbak Novi yang udah menghandle lebih dari 100 film, nggak ada tuh yang ketemu gimana cara bisa dapetin 1 juta penonton.
Kadang malah cerita-cerita yang biasa aja bisa naik, cerita-cerita yang apa namanya, yang kita nggak sangka-sangka bisa naik ya, makanya kayak waktu pas Jumbo 10 juta pun ya semuanya juga kaget gitu. Paling mereka targetnya 2 juta aja udah bagus gitu. Karena kan dulu sebenarnya film animasi maksimal mentok-mentok di 1 juta penonton. Nah itu yang jadi challenge, kadang produknya sama pun ya gameplaynya pun akan beda gitu. Banyak sekali faktor eksternal juga pastinya. Itu sih Mas Rifki. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rido. Thank you. Ya, ya Mas Rido. Halo, Mas. Perkenalkan nama saya Mas Alif. Jadi pertanyaan gue gini Mas. Kita kan tahu sekarang di daerah di Indonesia ini kan awareness paling tinggi kan masalah timnas nih, timnas nasional kita. Sedangkan kan kemarin lagi rame masalah supporter tuh yang gimana friksi antara supporter yang udah dewasa lah. Antara Persija lah, Persib dan sebagainya. Gue paham di situ, tapi gue gak mau bahas itunya. Yang gue mau bahas adalah sebenarnya dari hal itu kan gue sempet waktu itu ingin ngebuat namanya Garuda Selatan. Itu ada suatu kompetisi di mana antar sekolah-sekolah tujuannya ngebangun awareness di mana antar anak-anak ini bisa punya rasa kayak ya kalau kompetisi satu harus kayak gini, gimana jadi supporter mendukung sekolah tapi nggak harus berantem antar sekolah. Tapi problem yang gue bahas adalah gimana caranya gue bisa menyelaraskan antara ide gue tersebut dengan tujuan akhirnya bahwa ya goal gue adalah selain ini untuk membangun kompetisi ya anak-anak muda ini bisa punya pola pikir ya gue nggak bakal kayak supporter yang lain yang dimana gue harus apa namanya ketika gue ada perbedaan dukungan harus ribut, harus ngehina dan sebagainya. Itu sih Mas, gue masih agak kurang loophole di situ soalnya. Karena tiap gue ngobrol sama brand dan sebagainya, contoh Coca-Cola dan sebagainya, mereka tuh cuma ngelihat, ya lu kan ngomongin anak muda gue dukung deh, tapi mereka tuh nggak nyampe ke tahap di mana ini loh awareness yang gue bangun. Gue tuh pengen dari kompetisi ini ada storyline yang dimana gue ngedorong anak-anak muda untuk jadi supporter yang sehat dan juga pemain bola yang juga yang punya moral di situnya. Karena kan kita lihat banyak banget yang anak muda juga yang Liga 4 moralnya juga main pukul-pukulan juga. Itu yang pengen gue awareness sih Mas. Oke. Jadi case-nya kalau Mas sendiri objektifnya adalah pengen ngedapetin si sponsor buat kompetisi ini, betul Mas? Karena sekarang situasi sekarang udah ada DBL dan sebagainya. Nah, gue tuh gimana jadi pembeda dikala ya ini sebenarnya awareness gue ini gitu. Kebayang. Oke, thank you Mas Ali pertanyaannya. Kebetulan sama anak event ya, jadi udah tahu lah gitu. Nah, kalau di brand biasa tuh ada 3 part yang biasa suka ngeluarin duit, 3 divisi ya. Satu anak brand, satu anak corporate, korkom biasanya kalau di korporat besar, sama HR. 3 itu yang paling banyak gitu. Yang paling banyak duit pasti brand. Tapi kalau brand biasa akan ada KPI tertentu lah gitu. Kayak gue bisa dapat berapa acquisition, gue bisa dapat berapa leads. Mau teman-teman secara value-nya, secara message-nya bagus. Tapi kalau dia tidak bisa menjual, ya pasti brand gak pada mau. Nah, makanya kita pun kalau kayak di IDFS misalnya, kita 2019 ke belakang tuh untuk masuk market tuh harus bayar. Tapi per 2022 masuk market karena kita bareng semasa sama JKT Go itu di tahun ini itu kita gratisin pure untuk traffic. Itu untuk kita jualan ke sponsor bahwasanya yang datang rame 40.000 orang. Padahal ya tadi secara traffic ada yang emang datang buat IDFS, ada yang datang emang buat marketnya. Nah itu kalau brand. Yang kedua korkom. Nah kalau di sini mungkin case-nya Mas Alif sendiri ini lebih cocoknya ke korkom karena korkom biasa memang ada budget untuk ya value yang sama. Tapi balik lagi tergantung kepentingan mereka tahun ini di mana. Kayak sebagai contoh tahun ini kita adalah satu dapat titling sponsor gitu. Ibaratnya sponsor yang paling gede. Kita itu udah pendekatan dari 3 tahun lalu sebenarnya sama si sponsor ini. Cuman nggak pernah ketemu karena mereka nggak ada kebutuhan. Kayak gue lagi nggak ada, tapi pas kita ngasih tahu tema tahun ini kita ngomongin rehumanize, ngomongin AI, pas banget kita topiknya sama. Akhirnya cocok lah gitu. Jadi bisa jadi yang Mas tawarin tahun ini dia belum ada kebutuhan, di tahun berikutnya bisa jadi ada. Tapi balik lagi mungkin kayaknya kalau masalah yang ngomongin value, message gitu, kita di MOM juga karena mostly kebanyakan ngomonginnya seperti itu, akhirnya banyaknya ke korkom. Nah kalau ke HR sih sebenarnya lebih kayak buat branding company-nya atau misalnya kalau dari sisi kebutuhannya ya untuk nge-treat misalnya contoh pegawainya gitu. Jadi biasa yang datang kalau di IDFS ya Mas case-nya itu 3 itu budgetnya. Jadi tergantung mana nih value mau diangkat. Kalau mau masuk brand sih pasti harus ada KPI. Udah nggak mungkin sih kayaknya kalau brand pasti dia akan nanya berapa orang yang datang, terus juga berapa yang bisa gue jual. Kalau itu kalau dari korkom biasa nanyanya impact reportnya kayak medianya berapa banyak yang datang buat nge-awareness ini. Gue nggak masalah, gue ada penjualan tapi secara message gue bisa disampaikan. Kalau HR ya pure buat branding korporatnya aja. Thank you Mas. Itu sih Mas Alif. Thank you.
Ramin banyak. Halo Mas Rido, perkenalkan saya Zidan. Halo Mas Zidan. Saya juga kebetulan marketing F&B, jadi mungkin ada sedikit tips lah dari Mas Rido. Ya. Pertanyaannya, gimana sih Mas caranya supaya si calon customer kita itu mau beli ke kita, mau datang ke kita? Apa caranya, apa strateginya? Haruskah dengan diskon? Haruskah dengan campaign? Atau apapun lah cara-cara promosi F&B ya. Nah, dan apa strategi atau cara yang dipakai oleh Mas Rido dan itu ternyata works di bisnis Mas Rido sendiri? Ya, thank you Mas. Mas Zidan ya tadi. Ya. Mas Zidan F&B-nya apa Mas kalau boleh tahu? Kopi tiam Kopi tiam. Daerahnya di Bogor. Di Bogor ya. Tadi pertama pasti F&B itu sangat place ya. Lokasi kayak kalau top 10-nya tuh 5-nya lokasi dulu deh gitu. Dan akan kelihatan di 5 kilonya itu ada apa aja tadi. Apakah perkantoran, apakah lebih banyak sekolah, apakah lebih banyak justru perumahan gitu. Nah dari situ tahu audiensnya kayak gimana. Cara taktikalnya ya Mas paling gampang biasa pasti hosting di awal. Nge-hosting orang lah, ngasih kopi gratis. Karena balik lagi F&B itu kan all about product dan service dan experience. Jadi begitu orang nyoba produknya enak dijamin balik lagi. Kadang kita kalau sebagai marketing, makanya teman-teman mungkin lihat ada cafe yang viral banget gitu, rame banget di awal karena budget marketingnya gila-gilaan. Ya kebanyakan, makanya mungkin kalau di cafe-cafe artis ya zaman-zaman dulu gitu, itu rame banget. Tapi once orang udah nyoba produknya sekali, dia nggak mau balik. Nah sebenarnya yang F&B suka lupa juga adalah mereka kayak mau narik sebanyak-banyaknya dulu, tapi lupa. Misalnya contoh ya Mas, tempatnya kekecilan. Kayak gue di Yakudo tuh kan maksimal sebenarnya 100 gitu. Jadi mau justru agak menahan, jangan sampai terlalu viral nih gitu. Karena takutnya orang datang gak bisa masuk, mesti reserve, bete kan. Kita aja bete kan, misalnya kayak nunggu lama, nunggu berapa jam, mau seviral apapun, kayaknya gak worth deh ini. Yang tadinya mungkin produknya enak, akhirnya bias karena pas nyoba udah kecapean duluan gitu. Nah dari situ biasa yang penting nyobain dulu sebanyak-banyaknya. Kalau gue dulu karena tadi kebetulan di situ paling banyak isinya ibu-ibu sekolah, lapangan padel. Ya kita tap in sama komunitas-komunitas yang di sana, kasih makan gratis segala macam. Ya sisanya as usual sih kayak ads, terus juga bikin KOL yang domisilinya di sekitaran Bintaro, khususnya Bintaro sektor 9. Jadi location tuh yang paling penting. Sama yang kedua, ya kalau misalnya udah rame yang datang terus gak ada yang balik lagi, kayaknya bukan salah di marketingnya, tapi produknya mungkin coba di R&D lagi. Kayak ditanya, kayak waktu itu awal-awal banget, justru apalagi pas awal ya, kita datang, oh Mas, kayaknya gue kalau di ramen sebelah ada apa ya, gue lupa namanya, kayak ada satu buat yang pedes-pedesnya gitulah gitu. Nah jadi di situ akhirnya kita jadiin pada saat masa trial gitu sih. Jadi in return kita ngasih mereka hosting, mereka suruh posting karena mostly kalau mereka daerahnya tinggal situ, teman-teman mereka juga sekitar situ. Itu taktikalnya paling gampang, mainnya di community base saja, apalagi kalau produknya ya tadi bisa ready to go dan lain-lain. Gitu sih Mas Zidan. Oke, terima kasih Mas Rido. Thank you. Malam Mas, Malam, Mas. Saya Juven. Mas Juven. Saya mau tanya Mas, kan saya udah cukup familiar nih dengan marketing 6.0 kan. Yeah. Itu ada AR, VR, XR gitu. Itu cukup dipakai untuk brand activation, campaign activation gitu. Nah peran saya sih di pengalaman Mas atau sejauh di karir Mas ini dalam scope di Indonesia ini tuh itu relevan nggak ya? Kayak relevan nggak, dan kalau iya itu pengaplikasian yang sebenarnya tuh harusnya bagaimana dan tantangannya tuh apa aja ya kalau boleh tahu? Baik, siap. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ya, tadi dengan segala teknologi yang ada ya Mas, pasti balik lagi tergantung produknya kayak gimana gitu. Kalau tadi, sorry Mas Dewan, produknya apa? Martech ER. ER. Oke, ER ya. Nah, ada satu momen waktu itu gue pernah bantu teman buat bikin game ER juga. Terus ya di Jakarta itu works gitu. Kita bikin activation bareng salah satu klub e-sport lah istilahnya. Jadi kita bikin ada satu kegiatan dan itu works. Tapi once itu direplicate ke misalnya luar Jakarta, itu tiba-tiba ternyata nggak membuni gitu. Karena audiensnya belum siap, karena ya after mainin activation itu orang dapatnya apa gitu. Nah balik lagi sebenarnya kalau yang gue pelajarin juga waktu pertama kali ngebantu teman gue gitu di Bandung, dia sebenarnya punya alat yang sama, punya activation yang sama.
Nah, cara tahu kebutuhannya butuh atau enggak itu balik lagi di itu tuh di tap innya di event yang seperti apa. Mungkin kalau eventnya kayak Tekin Asia, kayak Idea Fest, itu cukup penting gitu ya untuk tahu, karena orang emang datang tuh buat nge-explore, tipikalnya orang cari tahu, karena kan bisa dibilang itu tools baru ya Mas, yang mungkin orang nggak banyak familiar. Jadi kalau mau di activation mungkin tempatnya memang harus ngecari eager tempat-tempat yang orang-orang tuh mau explore di dunia itu. Tapi balik lagi ketika ya misalnya karena tadi Masnya bilang kalau di activation ya, kalau di event misalnya contoh gitu, di event yang bentukannya kayak festival musik yang tipikal orangnya maunya cepat gitu, mau pergi ke musik yang lain, stage yang lain, itu orang merasa kayak oh gue habis di waktu gue di sini gitu. Mending gue langsung ngambil makan, cabut, gue cari musik lagi. Nah makanya ketika mau masuk ke target market yang seperti itu untuk bikin activation, kembali lagi ke event yang di tap ini seperti apa. Nah termasuk juga berlaku locationnya kayak gimana. Balik lagi mungkin tadi kalau misalnya tempatnya di sekitaran orang-orang yang eager buat nge-explore ya kayak mungkin perkantoran ya SCBD ya itu harusnya masih masuk gitu. Tapi once ketika masuk ke beberapa tempat-tempat yang kayaknya orang cuman gak terlalu butuh, terus butuhnya paling sesekali, akhirnya orang buy aja gitu sih Mas. Itu ya waktu itu. Waktu itu bantuin di Bandung ada satu bro ER sama. Siap. Thank you Mas Yuven. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mas. Perkenalkan saya Gozi Daud Aulia, bisa dipanggil dengan Gozi. Saya business owner dari F&B. Saya meminta advice dari Mas kepada para pelaku UMKM, yang mana notabene-nya mereka tidak memiliki knowledge ataupun pengalaman di bidang marketing. Nah, bagaimana advice Mas kepada kawan-kawan UMKM untuk menentukan langkah strategis marketing produknya, apakah dia lebih baik ke B2C ataukah ke B2B, dan bagaimanakah step by stepnya gitu loh, apakah ke B2C dulu ataukah ke B2B dulu, atau mungkin bagaimana pandangan Mas gitu loh untuk menentukan bagaimana langkah marketing yang tepat bagi produk UMKM. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi Mas? Gozi. Mas Yozi. Ya. F&B-nya apa Mas? Makanan ringan. UMKM. Makanan ringan, Yes. snack ya? Yes. Oke, ya tadi mungkin beda ya, kalau tadi gue resto, tadi Mas yang lain tadi ada yang coffee shop gitu. Nah, kalau buat UMKM yang bentukannya snack seperti itu, problemnya biasanya satu, distribution channel gitu kan. Kayak ya mungkin kalau pemain besar kan dia bisa ada di supermarket segala macam gitu. Nah, kalau UMKM yang benar-benar baru terutama di snack, perbanyak pertama kali itu distribution. Kalau masalah B2B B2C sebenarnya beda-beda banget Mas, tergantung case-nya. Ada orang yang mulainya dari catering dulu, B2B dulu, ada yang udah langsung resto, ada begitu juga sebaliknya. Nah, advice yang paling banyak itu adalah makanan itu yang distribution. Ketika itu snack yang sebenarnya gampang ya buat dipindahin, bisa buat ditaruh di tempat lain, consignment, itu yang paling dicari pertama kali. Jadi cari tempat-tempat yang memang menampung produk-produk UMKM. Menurut saya tuh udah banyak, pemerintah juga banyak yang punya tempat-tempat seperti itu, bisa support. Paling kita bagi hasil sama yang punya tempat, taruh tempat consignment, itu yang paling banyak. Nah, buat kalau case-nya itu snack, itu sih distribution. Karena balik lagi, orang mungkin suka sama makanannya yang nyoba sekali, enak nih snacknya. Tapi pas mau dibeli, kok jauh banget ya, misalnya kayak kok di Sumedang, kok di Jawa Barat gitu. Nah beberapa problem kalau snack tuh sebenarnya lebih ke tempatnya sendiri. Makanya sebenarnya mirip, balik lagi F&B sebut location, mau tempatnya kayak gimana pun ya, kalau misalnya memang enak orang mau worth beli sih, kadang orang rela aja ya bikin untuk ongkir. Tapi balik lagi tuh challenge-nya berarti produknya harus enak banget sampai dia rela beli dari luar provinsi misalnya gitu. Cuman ya tadi kalau gue sendiri aja cukup jarang ya Mas beli snack sampai ke luar provinsi. Makanya biasanya carinya yang gampang ditemuin. Entah itu tempatnya di consignment, taruh di beberapa lokasi yang akhirnya bisa mendekatkan dengan audiens. Jadi kalau snack, saranku perbanyak distribution channel, cari tahu mana toko-toko yang bisa menampung kita jualannya di mana. Bisa bentukannya tadi, bisa bagi hasil, bisa consignment, bisa jadi kayak afiliator atau dropshippernya dalam tanda kutip gitu. Nah itu orang-orang itu yang dicari. Sekarang banyak sih komunitas dropshipper dan lain-lainnya, tinggal
kalau produknya enak pasti orang mau beli lagi. Gitu sih Mas. Oke. Thank you Mas. Siap, terima kasih. Oh masih banyak, masih ada. Menekan ya. Sampai luar. Kak Rido, iya. Salam kenal, aku Chandra, aku Ya. dari PT Ruang Visi Kreatif ya. Sebenarnya aku pengen yang simpel-simpel aja sih Mas, karena saat ini ya kan pasar kreatif itu sangat apa ya, sangat complicated ya Mas, sangat jenuh juga gitu loh. Jadi simpelnya sih gimana sih cara kita ngebangun identitas brand yang autentik gitu dan menonjol gitu di tengah pasar yang sangat jenuh ini, sangat complicated ini, karena juga aku udah try another way, try different way gitu untuk misalnya di sosmed gitu ya Mas. Aku cari cara buat nge-increase awareness, nge-increase interaction dari audiens segala macam. Nah, kadang-kadang kurang works, kadang-kadang nyeleneh ke sana, kurang sesuai visi misi aku gitu loh. Nah, kadang-kadang butuh juga nih kayak cut off itu kapan sih kita harus tahu, oh ini doesn't works, oh ini works gitu. Cut off waktunya itu kapan? Terus gimana caranya emang meningkatkan brand identity-nya gitu dari kita sendiri gitu. Terima kasih, itu aja sih Mas. Produknya apa Mas Chandra tadi? Aku Homeless Media sih. Oh Homeless Iya, Media. Homeless Media. Ya oke. Ya kebetulan kalau media, gue tuh awal banget masuk kerja tuh di Kumparan 3 tahun setengah. Itu orangnya masih sedikit banget. Gue termasuk karyawan yang under 100-nya lah waktu itu. Jadi ikut kebangun dari awal. Nah balik lagi kalau ke media tadi ke target audiensnya media tuh kan sangat susah ya buat dimonetize jujur, karena semua orang bisa bikin media, bahkan kita sebagai person pun bisa bikin diri kita tuh sebagai media gitu, jadi content creator, dan itu malah kadang somehow lebih works gitu dibanding media. Di antara sebegitu banyak media pasti problemnya antara dua nanti, entah itu mau naikkan awareness dulu atau revenue dulu. Tapi kalau di sekarang saran gue adalah bangun revenue dulu. Balik lagi, gue pernah ketemu sama beberapa media yang memang kayaknya followersnya gak begitu banyak, tapi secara bisnisnya itu dia bisa masuk bentuk-bentuknya macam-macam. Kadang dia bisa masuknya dari sisi ya entah itu dia jadi agency juga gitu, atau ya pasti teman-teman juga udah melakukan itu, entah itu dia jadi dari agency dulu atau itu B2C, entah itu bikin merch or something gitu. Tapi intinya kalau bisa sambil itu berjalan, apalagi kalau medianya mau dijadiin penghasilan utama ya gitu. Kalau kayak cuman side joban sih ya udah berjalan aja. Tapi kalau itu mau dijadiin utama, sarannya adalah bangun revenue stream yang lebih banyak dulu. Iklan tuh sekarang udah nggak works lagi teman-teman, sangat susah lah itu, kalau bisa malah as a bonus. Sayang aja kalau teman-teman ngelaksanain banyak kegiatan tapi nggak menghasilkan uang, karena takutnya biasanya setahun 2 tahun semangatnya hilang biasanya kan. Nah tahunnya cut off adalah ya pasti ketika rugi, ketika apa hal yang dilakukan ini tidak menghasilkan. Ini kalau bicara bisnis ya, kalau bicara suka nggak suka sih, kalau emang suka jalanin aja terus tanpa ada duitnya. Cuman kalau ngomongin bisnis gitu sebagai media, pasti cari tahu, biasa orang apalagi homeless media misalnya, cari tahu dari pemain-pemain besar tuh dapat duitnya dari mana. Bahkan setahu gue juga pemain besar sekarang main bisnisnya pun gak diversifikasi lah. Jadi dia bisa masuk tiba-tiba ke F&B juga nih media, ya bisa masuk ke tempat juga, jadinya bikin komunitas yang bisa dimonetize. Atau ada juga beberapa media besar yang emang udah sampai ya dia jadi promo bikin film juga gitu, karena dia punya mediumnya itu. Tapi kalau buat yang baru, pastikan teman-teman punya revenue stream dari yang lain sih. Karena di awal kayaknya Kumparan 80%-nya tuh emang ya dari activation sih, kita jualan dulu karena ya followersnya masih sedikit pada zamannya. Jadi kita ya jualannya lebih ke as agency dulu. Nah sambil membangun baru kita bangun audiens kita sendiri gitu sih Mas Chandra. Siap. Thank you menjawab Mas Rido. Thank you Mas Chandra. Ya, halo semuanya. Jadi perkenalkan aku Amira dan aku emang mempunyai brand beauty brand makeup. Tapi memang sekarang tuh lagi hold Kak. Banyak beberapa faktornya lah. Nah, aku sih sebenarnya pengen nanya, gimana sih sebenarnya dari untuk di industri beauty itu convert dari konten ke sales? Dan setauku kalau untuk brand makeup kan sekarang emang termasuk fast beauty juga ya, banyak banget kayak cepat banget berubah trennya. Terus gimana sih caranya biar brand makeup ku ini bisa sustain, apalagi di ekonomi itu e-commerce juga lagi naikin commissionnya gitu. Jadi banyak banget setahu aku brand lokal makeup, lokal brand yang memang udah beralih ke website. Itu sih Kak.
Ya, thank you Amira. Mungkin kalau ini cocoknya sama case yang parfum tadi ya. Gue juga pernah megang satu lokal brand juga. Ya kalau skincare, makeup tuh kan lumayan blue ocean ya. Banyak banget pemainnya, pemain besar, pemain gede, pemain Cina gitu. Yang harganya murah-murah, produknya bagus gitu. Nah, yang jadi problem kan memang pasti kalau buat retail tuh adalah jualan stok, gak bisa MOQ ya. Kalau kita pemain kecil, MOQ-nya rendah, harganya jadi mahal. Otomatis harga belinya juga, harga jual kita ke customer juga jadi lebih mahal. Beda sama pemain gede yang bisa nurunin cost. Nah, dari beberapa case yang works dan enggak, kalau di kita itu memang offline. Karena offline itu kan kayak lumayan ngejemput. Balik lagi kalau online tuh sudah banyak lah pemain-pemain besar yang budget ads-nya gila-gilaan, bisa ngundang artis. Kalau UMKM ya kalau duitnya banyak sih bisa gitu, tapi kalau enggak akan sangat sulit. Nah offline tuh juga jadi part-part penting gimana nyobain ke beberapa hal. Sebenarnya mirip ya kayak tadi si F&B juga, karena produknya tuh retention. Biasa orang beli sekali cocok, akhirnya beli terus. Nah tipikal yang kayak begitu berarti harus dicobain ke audiensnya langsung. Caranya audiens langsung ya ketemu dengan audiensnya, itu sebenarnya push strategi yang paling kuat. Tapi di luar situ kalau secara online-nya itu kan biasa ya kita mainnya di offline sama online. Kalau offline terus kan cost-nya gede dan gak setiap hari juga ada event. Iqbal. Mas Iqbal, boleh angkat tangan Mas Iqbal? Oke, next. Oh ya. Dipersilakan buat maju dan sampaikan kira-kira keluhannya. Cek. Siap Mas Iqbal. Oke. Mas Rido. Iqbal. Jadi saya pernah ditanya sama orang yang awam. Marketing itu apa sih? Oke. Saya jawab lah based on Google. Ya. Apa Mas kalau di Google? Oh saya juga udah lupa, udah lama. Kejadiannya udah lama guys, kejadiannya udah lama. Setelah itu dia tanya lagi, terus kalau promosi itu apa? Saya jawab lagi sama. Nah pada saat dia tanya, bedanya apa sih itu dua? Saya nggak bisa jawab. Soalnya saya juga sering lihat juga ya Mas ya, dalam satu company, dalam satu tim itu ada promotion team dan marketing team. Kalau untuk orang awam, dua hal itu dua hal yang sama. Nah itu saya minta klarifikasinya nih Mas ya. Oke, ini gue coba cek dulu ya kalau secara penjelasan nih, biar gue juga nggak salah. Ya, biasa tuh, nah yang gue nggak tahu kalau promosi dan marketing mostly mirip, cuman biasa yang orang suka beda kalau di divisi itu kan ada brand sama marketing ya. Ya. Nah branding biasanya jangka panjang, marketing jangka pendek gitu. Nah, gue coba cek dulu ya kalau aslinya, ini biar nggak sotoy juga nih. Oke Mas. Secara definisi dulu, nanti gue mungkin baru jelasin secara case-nya. Kita tanya ChatGPT. Nah, kalau di marketing kan sebenarnya katanya strategi besarnya ya untuk orang kenal, tertarik ya, basically sebenarnya tadi yang STPD, 4P gitu, cara orang untuk tahu sama marketnya kita tahu juga market kita seperti apa. Kalau promotion itu adalah bagiannya sebenarnya. Bagian dari marketing. Bagian dari marketing. Promotionnya itu jadi marketing basicnya atasnya, tapi sebenarnya atasnya lagi ada branding ya, branding yang lebih gede, di bawahnya baru ada marketing, terus baru partnya lagi ada promotion. Biasa tuh promotion erat kaitannya sama yang biasa disebut anak-anak marketing itu tools of promotion. Nah, tools of promotion inilah yang beda-beda. Ada tadi mungkin Mas Hafiz tadi di digital ads, ada yang dari community event, ada yang promosinya melalui sosial media, ada yang promosinya melalui OOH. Kalau di itu ada ya tadi ada event, media atau apapun channel. Nah, itu biasanya ke promosi. Cuman kalau dari sisi teknisnya, biasanya gue lakukan itu udah marketing itu part besarnya, jadi udah dalamnya ada message audiensnya siapa, itu udah masuk ke teknis ataupun channel kebanyakan. Nah tapi biasa juga dilakukan kalau di gue sendiri promotion, kalau bahasa apa ya, anak-anak F&B juga suka ngomong ya, itu udah part of hard sell aja, udah yang kayak emang diskon. Ya kita ada promosi nih gitu ya kan, diskon 50%, buy one get one, itu yang biasa membedakan. Jadi ya marketing gambaran besarnya, promotion adalah tools dalamnya, one off. Jadi tadi hierarkinya branding, marketing, dan promotion. Promotion. Oke. Part of lah, di bawah marketing itu ada lagi di selain promotion. Oke, sudah lumayan terjawab Mas Rido. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih panitia udah dipilih. Boleh. Biar santai. Biar santai. Nah, nama saya Lulu Azmi. Jadi saya ini punya servis jasa ya di fotografi dan juga videografi. Terus abis itu saya kan timnya perempuan semua nih.
promonya juga buat perempuan semua. Oke. Tapi yang datang cowok. Oh, oke. Aneh. Itu pertama. Ya. Terus abis itu saya beberapa kali bikin sesi kan, kadang kalau untuk foto headshot itu orang bikin sesi kan. Ya. Dikumpulin misalnya sehari untuk 5 orang gitu. Oke, buat foto headshot. Udah promo tuh 3 kali. Yang datang tuh pada minta custom semua. Jadi di hari itu tuh kosong. Minta custom dalam artian gimana tuh? Jadi di hari yang lain. Oh, dengan pesanan yang lebih banyak sebenarnya. Bukan nggak bersyukur ya. Iya. Cuman maksudnya kok slotnya kosong. Padahal saya lagi promo gitu. Oke. Tapi ada bahkan yang cowok itu sampai ada ketua DPP partai yang datang gitu. Nah itu sih yang sebenarnya bingung karena targetnya cewek gitu. Itu. Nah, ini sebenarnya kadang kita ngedivine bisnis kita ya. Mungkin ini mirip case-nya waktu gue pertama kali masuk ke F&B tadi. Pertama kali yang tadi kita ngomongin bisnis ads gitu, target kita tuh anak muda yang tinggal di Bintaro. Karena setahu kita ya yang paling yang makan anak-anak muda, ya mereka buat sama temennya, sama pacarnya gitu. Cuman realita yang terjadi itu jadinya ternyata keluarga. Mostly kayaknya 40%, 50% yang datang itu orang tua sama anaknya. Nah dari situlah kita langsung mikir, oh ternyata target kita tuh shiftingnya ke sana. Jadi pasti akan ada perbedaan dari yang pertama kita proyeksikan audiensnya siapa, tapi yang real kejadiannya siapa gimana. Nah yang paling pertama boleh ditanya itu adalah ke audiensnya, Mas kenapa Mas pakai kita gitu itu tanya. Kenapa? Maksudnya dibandingkan fotografer banyak banget ya. Kenapa Masnya yang datang ke kita? Itu pasti dia ada alasan. Either itu, oh fotonya bagus, saya suka. Yang kedua, oh murah dibanding yang lain gitu. Atau yang ketiga, oh tempatnya dekat dari tempat gue, nggak mesti kayak ke jauh-jauh. Nah, tanya audiens itu yang akhirnya kita tahu, oh kenapa dia milih kita. Dan kalau sebagai, ya ibaratnya kan bisnis ya berarti ya. Bisnisnya lebih ke jasa, foto. Nah itu yang coba disesuaiin gitu. Kecuali teman-teman juga emang punya ada value yang berbeda lah gitu ya, emang kayak cuma maunya cewek gitu, ya itu terserah. Tapi kalau as a business gitu sebenarnya ya balik lagi siapa yang beli gitu. Nah caranya yang berikutnya adalah dari feedback itu baru dikumpulin. Oh yang tadi gue bilang pas tahu ini ternyata yang banyak justru keluarga, yang kita lakukan adalah satu, beli tempat buat anak gitu ya, chair yang buat anak gitu, terus juga baby chair. Terus kita bikin kalau setiap ada orang anak yang bawa, kita kasih mangkok yang lebih kecil. Karena biasa mereka akan berbagi sama anaknya. Jadi part-part kecil itu kita sesuaikan sama target audiens. Jadi pasti ada aja kejadian yang kayak, oh menurut kita ini bagus, ternyata enggak. Ada juga yang waktu itu, sama gue juga agency. Awalnya yang datang sih brand gitu, tapi lama-kelamaan kayak, oh kayaknya enggak nih gitu. Terus barulah kesini ternyata hampir semua klien gue malah promoter event gitu. Nah akhirnya ya dari situ baru kebentuk, oh ya udah sekalian aja di brandingin jadi marketing buat promosi event, khususnya K-pop. Gue paling banyak kliennya K-pop kebetulan. Dan jadi kalau ada K-pop masuk gitu, orang udah tahu kayak, oh siapa nih yang bisa marketingin ini, oh ini gitu. Jadi positioningnya lebih jelas. Terus yang kedua custom ya, balik lagi kan kalau di apapun itu kan selalu ada supply dan demand. Nah, demand-nya mungkin orang banyak yang custom, tapi balik lagi ke teman-teman tuh bisa nggak sih nge-produk itu? Base-nya gue nggak tahu apakah teman-teman full freelance atau kerja kantoran juga, Mbak? Sebenarnya full freelance sih. Oke, kalau full freelance kan biasa secara waktu lebih aman ya, kayak buat ke custom kayak begitu juga. Jadi kayak tinggal disesuaiin sama ya promonya juga disesuaiin aja. Kalau emang nggak masuk ke ya periode promo, tinggal gak usah dikasih promo, kita bisa custom tapi nggak promo ya Mas gitu, bisa nge-pushnya seperti itu. Tapi yang kedua biasanya kalau problemnya tuh kadang ya kayak contoh gue kan masih jadi side joban misalnya gitu ya secara part, jadi ya gue nggak bisa meeting malam gitu. Nah karena kalau nggak ketemu tuh supply demand ya mau nggak mau emang harus dilepas. Kayak gue juga, dia mau maksa gue meeting tiap hari Senin ya gue Senin di kantor gitu, nggak bakal bisa meeting. Tapi kalau dia nggak bisa terima itu ya mau nggak mau dia cari yang lain, dan kita itu kecuali gue mau berdamai dan cari jalan keluar gimana caranya tetap bisa meeting offline. Ada beberapa kali case-nya juga gitu. Jadi balik lagi kebutuhan mereka sama yang kita bisa kasih kira-kira cocok gak? Kalau nggak cocok ya berarti emang mau nggak mau proyeknya nggak bisa dijalanin sih gitu. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mbak Lulu.
Halo Kak, perkenalkan gue Wavenardo dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi ini bukan agensi sebenarnya, lebih ke organisasi ilmuwan. Asosiasi ya? Asosiasi. Nah kita kan lagi memang membangun lagi fokus ke Instagram karena kan memang Instagram kan udah centang biru ya. Oke, mantap, luar biasa. Centang biru. Nah kita kan udah mau rencananya kan mau ada konten-konten nih dari diasporanya karena kan kita kan yang lebih fokus ke belakang layar. Nah kita tuh selama ini kan sudah buat ada satu form yang dimana kita udah buat untuk mengisi konten yang apa yang mau dibuat gitu. Dibuat konten plannya lah ya. Konten plannya ke diaspora. Tapi diaspora tuh agak-agak malu dan bahkan kita udah kasih form, kita udah incar berkali-kali, tapi nggak digubris juga karena mungkin antara malu atau belum berani untuk ngepost sesuatu hal yang berkaitan sama ilmiahnya gitu. Kebayang. Seperti itu sih. Oke, thank you Mas. Kebayang banget, gue pernah megang satu klien di Idea Fest buat personal branding dia dan kebetulan dia graphic designer. Ya tipikal graphic designer biasanya pemalu, susah tuh kalau ngomong depan layar. Nah akhirnya kita tanya gimana sebenarnya dia paling nyamannya tuh formatnya seperti apa. Contoh kalau dia lebih nyaman yang video sih lebih bagus gitu kan karena bisa masuk kemana-mana. Kalau enggak coba diturunin dikit, coba Mas bikinnya dalam bentuk karusel. Jadi foto ya lu gak perlu ngomong, tapi lebih ke case-nya untuk nulis sama karusel foto. Kalau foto juga masih malu, ya bisa aja pakai mediumnya tulisan aja. Jadi kayak microblogging yang mungkin kayak siapa ya biasa yang gue follow ya, Alexandro Ruby atau misalnya yang kalau dia cuma ada tulisan-tulisan. Jadi memang ya balik lagi kan kita nggak ada opsi ya. Kalau kita ada opsi kayak ganti aja diasporanya kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Ganti aja dubesnya kan nggak mungkin, nggak ada opsi itu. Nah kalau nggak ada opsi ya kita mesti ketemu di tengah sih Mas. Iya betul. Dia nyamannya di mana? Karena kan memang kita juga udah kasih formnya, kita udah lempar juga ke 3.000 anggota diaspora juga, tapi kadang masih agak susah karena kan beda-beda negara ya gitu. Jadi memang ya kita udah bebaskan tapi mungkin karena malu atau memang karena belum berani untuk publikasi secara online gitu. Ya, tapi memang balik lagi kalau case-nya tadi ya content creator-nya nggak bisa kita ganti, orangnya juga ya kebutuhannya gimana. Tapi balik lagi sebenarnya objektifnya teman-teman tuh seperti apa. Gitu mostly kalau misalnya memang obrolan seperti itu, kalau dari gue sih sarannya bisa ke format yang jauh lebih sederhana. Kayak tadi gue nge-handle yang si graphic designer, dia nggak bisa banget ngomong depan kamera. Kalau ngomong kayak gini nih, ditanya orang, dia bisa. Bisa. Tapi dia kalau apa ya ibaratnya kayak tadi keynote speech gitu ya. Keynote speech dia malu. Tapi kalau ngomong depan orang, ngomong ada yang nanya, dia bisa. Oke, kontennya begini aja. Ada yang nanya, lo jawab, kita rekam. Nah, gitu ya. Dibanding lo ngelihat kamera, ngelihat muka sendiri, biasa malu kan. Iya. Nah, jadi ada tuh titik-titik tengahnya. Kalau dia juga masih malu ngomong di depan kayak begini, berarti pilihan keduanya ya nulis gitu. Nulis ya. Ya, tinggal bisa microblogging. Sekarang juga kayaknya gue lihat di TikTok pun konten-konten karusel bisa aja naik. Kalau emang kontennya relevan dan bagus buat audiensnya. Betul sih. Oke, terima kasih banyak. Thank you Mas.